Itu juga malaikat. Cuman ya, tidak bisa lihat ya karena kita tidak diizinkan melihatnya. Walaupun dari cahaya, tapi kalau Allah izinkan kita melihatnya, bisa ngelihat nggak malaikat itu? Bisa. Rasulullah pernah melihat bentuk nyatanya malaikat. Bahkan ada sahabat Nabi yang pernah melihat bentuk nyatanya malaikat. Dan ada sebagian sahabat melihat malaikat itu berubah wujud, berbentuk sebagai manusia. Jadi malaikat itu siapa? Hamba Allah yang tercipta daripada nur. Sifatnya apa? Nah, sifatnya para malaikat itu apa? Dia tidak laki-laki, dia tidak perempuan. Terus apa? Tidak ada sudah, dia tidak laki-laki, dia tidak perempuan. Malaikat itu. Kemudian sifatnya malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Tidak makan dan tidak minum. Karena malaikat itu diberi oleh Allah akal dan tidak diberi nafsu. Akal diberi oleh, tapi nafsu nggak diberi. Yang namanya orang makan, orang ingin kumpul dengan istrinya, orang pengen beli ini karena dorongan nafsu. Nah, malaikat itu nggak ada nafsunya, cuman diberi akal oleh Allah. Maka malaikat itu nggak ada godaan dia dalam taat kepada Allah, maka nggak ada. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Saya taat terus malaikat itu. Kenapa taat? Tidak ada nafsu, nggak ada godaan bagi mereka. Yang disuruh sujud, sujud sampai kapan? Sampai kapan Allah suruh berhenti. Itu malah malaikat. Nafsu nggak diberi, tapi akal diberi. Kalau binatang, nafsu diberi, akal. Masa akal? Binatang nggak ada akal? Nggak ada. Binatang itu diberi nafsu saja, akal nggak diberi. Kalau dia punya akal, binatang itu tentu malu, dia telanjang. Telanjang kemana-mana malu dia, karena nggak ada akalnya, yang nggak ada malunya. Kumpul kebo bersama anaknya di jalan, banyak temannya ngelihat, nggak di akhir karena nggak ada akal. Nafsu diberikan sehingga dia ada sifat berupa kadang marah, kadang lapar, kadang kesakitan. Nah, itu sifatnya binatang. Nah, kita manusia ini ya nafsu diberi, ya akal juga diberi. Kita ini akal diberi, nafsu diberi. Nah, maka ulama katakan kalau manusia ini taat, betul-betul taat, bisa mengalahkan taatnya malaikat. Kalau dia betul-betul taat ini bisa mengalahkan ketaatan para malaikat. Baik itu juga kalau bejat. Kalau bejat nih manusia bisa lebih bejat daripada binatang. Bukan binatang, balhum adhar, bahkan lebih bejat lagi dari binatang. Ulaika kal an'ami, sungguh mereka itu orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang tidak kenal kepada Allah, yang buat kerusakan dunia. Itu seperti an'am, binatang ternak. Balhum adhar, bahkan bisa lebih bejat lagi dari binatang. Tapi kalau taat bisa mengalahkan malaikat. Kenapa kok bisa mengalahkan malaikat, Ustaz, manusia? Karena malaikat ibadah taat kan nggak ada ujiannya, yang lurus saja taatnya. Nah, kita ini Allah ujian dulu, terlalu ngaji ini doang macam-macam ujian. Pegawai yang dewan selesai ya tengah ini anak buruk nangis selalu belian aku ini dewan tengelor aku paksaan jadi terketik. Nah, iya setepandang saya Allah Ta'ala jelu ya hambatan. Belum lagi bukan nafsu saja, musuh setan nafsu yang diberikan kepada kita, yang selanjutnya menggoda kita. Kalau itu kita bisa kalahkan, tetap kita bisa taat kepada Allah, tentunya ketaatan kita itu bisa mengalahkan taatnya para malaikat. Karena malaikat taatnya tanpa ada godaan. Nah, kita ini taatnya dengan banyak ujian-ujian. Begitu juga kalau bejat. Seumur-umur ada nggak pernah binatang yang ngaku Tuhan? Hah? Ada nggak? Kalau manusia ada? Banyak, bukan ada. Banyak yang ngaku Tuhan itu. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang maha tinggi, kata Firaun. Qarun juga begitu. Mengaku dia mampu mengatur hartanya karena kekuatan dia. Banyak manusia yang ngaku Tuhan, itu banyak. Makanya kalau binatang kan nggak ada. Kalau sesat-sesatnya nyata,
kelebihan. Binatang itu kalau kita tengok nggak ada binatang yang mau sama laki-lakinya, nggak ada. Walaupun babi yang katakan najis ataupun anjing, ya dia laki-laki sama perempuan. Tapi manusia ada nggak? Banyak, bukan ada banyak itu kaum apa namanya LGBT. Nah, kita harus hati-hati. Ini kalau terjadi sampai diresmikan akan datang suatu musibah besar nanti kepada kita. Karena semenjak kita teliti itu kaum-kaum yang telah diazab oleh Allah yang paling dahsyat siksaannya itu di dunia itu ya kaum Lut itu. Karena mereka membuat suatu perbuatan maksiat yang termasa baqakum min ahadin minal alamin yang enggak pernah dibuat oleh orang-orang terdahulu. Enggak pernah dibuat. Ini aja dibuat oleh kaum mereka ini. Dan Nabi sabdakan apa-apa yang pernah dibuat oleh kaum-kaum Nabi terdahulu akan dibuat oleh umatku. Terjadi nggak sekarang? Banyak. Di sana dulu ketika kaum Lut itu apa siksaannya? Ngeri. Apa siksaannya? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa namanya? Allah Subhanahu Wa Taala angkat ini langit. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Allah angkat dulu langit ini, diangkat. Dan Allah jadikan ke bawah, maksudnya ditimpakan lagi itu sisaan. Langitnya, buminya itu diangkat oleh Allah, kemudian dirumpak lagi. Jadi double-double. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Dirumpak gitu. Kalau yang lain-lain kan digerik-gerik aja, ini enggak digerik, dirumpak. Apa cukup itu enggak? Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mamdud. Allah kirim kerikil-kerikil dari neraka jahanam, min sijil, lempar lagi mereka. Itu ngerinya siksaan yang Allah berikan kepada kaum Sodom, yaitu kaum yang suka sama jenisnya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau itu sampai terjadi di negeri kita atau diresmikan, terus nggak ada orang yang berani menegurnya, tunggu sudah. DNA apa segarnya tayak, bumi ini tayak, salah ya. Nah, jadi seperti itu. Itulah manusia kalau bejat keadaan. Nah, malaikat ini karena tidak diberi nafsu oleh Allah, makanya tidak makan, tidak minum, maka dia tidak ada yang namanya menikah. Kalau tidak menikah, tidak punya anak. Maka malaikat itu tidak menikah dan tidak punya anak. Kemudian tidak makan, tidak minum. Karena makan minum kan dari golongan nafsu. Tidak ada makan minum malaikat itu. Dan malaikat itu senantiasa taat kepada Allah. Anfusakum ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Saya taat apa yang Allah perintahkan dijalani. Tidak ada istilah itu malaikat, sifatnya taat. Memang distempel untuk taat. Kemudian malaikat itu sifatnya apa? Sifatnya senantiasa menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah, dan setiap semua malaikat bertasbih kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah dan tidak pernah berhenti bertasbih. Jadi ada dua amalan malaikat ini, walaupun dia punya tugas masing-masing, cuman tetap diamalkan oleh para malaikat. Apa kata para ulama? Bertasbih kepada Allah dan bersolawat kepada baginda Nabi Mustafa Muhammad SAW. Itu amalan tetap malaikat, walaupun ada yang tugas bagi rezeki, yang jaga di neraka, yang jaga ini, tapi semua malaikat itu amalan tetapnya itu solawat. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan semua para malaikat tanpa terkecuali bersolawat kepada yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Siang malam mereka bertasbih tanpa pernah capek. Enggak ada istilah capek malaikat itu, enggak ada. Memang diciptakan dia tidak akan tidur, dia tidak akan lelah, dia tidak akan capek. Enggak ada begitu malaikat itu. Dia akan distempel, dibuat gitu, udah kuat kayak gitu, enggak akan berubah. Enggak ada lelah, capek, kasihan itu enggak ada bagi para malaikat.
Kemudian malaikat ini berapa jumlahnya? Banyak sekali, sangat banyak. Gimana banyaknya? Niki dinukil dari kitabnya, tafsirnya Al-Imam Nawawi Al-Bantani niki, dalam tafsir Munirnya. Di sana disebutkan bagaimana banyaknya yang namanya malaikat niki. Niki manusia, jumlah kita manusia dari Nabi Adam sampai nanti yang terakhir dilahirkan dan terakhir mati itu, kalau dijumlah dengan jumlahnya jin niki, disebutkan dalam kitab tafsir Munirnya itu, dibandingkan dengan jumlah jin ini, banyak manusia dengan jin hanya 10% jumlah manusia dari banyak jin. Jadi loean jin ketimbang manusia. Kemudian dari semua jin, jumlah jin jika dibandingkan dengan jumlah binatang yang melata yang bukan manusia di dunia ini, hanya 10% jumlah jin. Masih banyak binatang melata. Itu kan tedes no kadang ribuan sudah mati. Kelape, begal, kadang apa, makhluk melata itu. Jauh lebih banyak binatang melata di bumi ini ketimbang jumlah jin, hanya 10%. Kemudian dari binatang melata hanya 10% binatang melata ini jumlahnya ketimbang jumlah binatang yang ada di udara. Di udara lebih lagi banyak binatang-binatang, burung-burung yang macam-macam jenisnya yang kita tidak tahu. Hanya 10% jumlah yang melata. Kemudian dari yang terbang yang di udara ini 10% jumlahnya ketimbang yang di laut. Di laut itu banyak, isi dunia ini banyak lautan atau cairan atau daratan? Banyak cairan atau daratan? Banyak cairan, banyak lautan, banyak air. Maka kalau dibandingkan jumlah yang di atas ketimbang jumlah yang di laut ini, yang di atasnya 10%, masih banyak itu jumlah binatang yang ada di lautan, ikan apapun bentuknya, tak apa itu namanya, itu yang setiap hari dipanen berton-ton, tidak habis ada saja, tidak pernah kita kasih makan. Nah, jumlah ikan semua isi lautan itu jika dibandingkan dengan jumlahnya, bukan jumlah ikan saja, jumlah manusia, jumlah jin, jumlah ikan-ikan di lautan, jumlah binatang yang ada di daratan dan yang di udara dikumpulkan jadi satu, kemudian ditimbang jumlahnya dengan malaikat yang khusus Allah letakkan di dunia ini saja, di dunia ini yang bagian urus dunia ini, hanya 10% jumlahnya binatang. Ini manusia, jin, binatang laut, binatang darat, binatang di udara dikumpulkan jadi satu, dibandingkan jumlah jin yang malaikat yang ada di dunia ini hanya 10% jumlah binatang semua tadi sama manusia jin ini. Kemudian kata beliau, nih jumlah jin, manusia, binatang, malaikat yang di dunia, kemudian semua yang di dunia lah, dari malaikatnya, jin, binatang semua dikumpul jadi satu, dibandingkan dengan jumlah malaikat yang di langit yang pertama itu hanya 10%. Begitu juga langit yang pertama, yang kedua jumlahnya lebih banyak lagi yang kedua, takaran jumlahnya 10%. Terus sampai yang ketujuh, terus manusia piring. Nah, kemudian mulai dari malaikat langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan semua yang ada di dunia ini malaikat jin manusianya, jika dibandingkan dengan malaikat yang hari-hari setiap detik menit yang mengelilingi arsy itu, yang bertasbih dengan arsy itu kalau dibandingkan seperti satu tetes sama lautan itu. Hanya satu tetes jumlahnya malaikat yang di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan semua yang di bumi ini kalau dibandingkan dengan jumlah yang di ars, yang di ars setiap detik itu yang tidak pernah berhenti itu, hanya satu tetes jumlahnya. Bagaimana jumlahnya malaikat? Makanya disebutkan dalam Al-Quran, walillahi junudus samawati wal ardh. Allah itu punya pasukan yang sepenuh langit dan bumi itu. Bahkan dalam ayat lain, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu jumlah pasukan Allah dan malaikatnya illa hu. Allah Nabi pun tidak tahu berapa jumlah malaikat itu, saking banyaknya.
banyak. Nah kalau kita pikir begitu, itu manusia ini paling sekecet loh duit tadi, paling sekecet sangat loh lagu ini tak putus asa. Itu yang paling sekecet ini, itu yang paling mulia, karena Allah tidak sepakat ulama bahwa dari semua makhluk Allah yang ada di semesta ini yang paling mulia adalah manusia. Dari semua manusia yang paling mulia adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak karena beliau, enggak ada malaikat, enggak ada surga, enggak ada neraka, enggak ada arsy, enggak ada semuanya. Karena sebab beliaulah itu diciptakan. Maka Rasulullah Muhammad itu dari kalangan apa? Jin, manusia, atau malaikat? Manusia. Walaupun paling sedikit jumlahnya, tetapi paling sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu jumlahnya. Kemudian malaikat ini tidak mati. Kalau jin bisa mati. Jin itu ada umurnya sampai ratusan tahun, kadang ada yang sampai jutaan tahun. Kan iblis itu, jin iblis ini, setan iblis ini, Ajazil itu kan dari kalangan jin itu. Sampai sekarang mati enggak mati. Diakhirkan kematiannya sampai kiamat nanti. Ada yang sampai ribuan tahun, ada yang sampai intinya malaikat jin juga bisa. Tapi kalau malaikat nggak ada yang mati. Matinya itu nanti diserentakkan ketika kiamat itu. Nggak ada malaikat mati, karena diciptakan kekal untuk di dunia ini. Sampai disebutkan dalam Al-Quran itu kan, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ketika ditiup sangkakala kiamat itu semua hancur tanpa terkecuali yang di langit, yang di bumi, illa man sya'allah, kecuali yang tidak dihancurkan oleh illa man, kecuali man orang atau makhluk, sya'allah yang tidak Allah hancurkan. Apa itu? Ulama katakan ada, kalau enggak, ada 12 jenis malaikat yang tidak ikut hancur di situ. Yang pertama malaikat hamalatul arsh, yang 4 itu. Sekarang ini sebelum kiamat ini 4 jumlah malaikat yang menyokong arsh itu, menyokong. Nanti ketika kiamat hancur ditambah 4 lagi oleh Allah jadi 8. Dalam Al-Quran disebutkan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Ketika terjadi kiamat itu maka Allah tambah 4 malaikat lagi. Wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin tsamaniyah, tambah menjadi 8. Nah itu yang hidup, tidak ikut mati, tidak ikut hancur. Kemudian ditambah 4 malaikat lagi. Jibril nggak ikut mati, kemudian Israfil nggak ikut mati, Israil nggak ikut mati, sama Mikail. Jadi berapa yang nggak mati? 12. Maka diceritakan dalam riwayat itu Allah panggil malaikat Israil, karena Israil kan pencabut nyawa yang terakhir mati. Panggil oleh Allah, Israil, udah hancur semua makhluk-makhlukku, hancur semua ya Allah. Ada yang masih? Ada, tinggal 12 orang. Siapa? Malaikat pemegang arsh 8 orang, Jibril, Mikail, Israfil, sama saya belum mati. Oh ya, sekarang kamu cabut nyawanya, itu yang ke-8 pemikul arsh, itu pun dicabut nyawanya Israfil, kan begitu, dicabut ke-8 itu dipanggil lagi, Israel sini, kata Allah. Sudah kecabut nyawanya, tinggal berapa masih? Tinggal 4 ya Allah. Siapa? Jibril, Israfil. Israfil kan peniup sangkakala. Kemudian Mikail sama saya. Jibril cabut. Jibril dicabut nyawanya. Kan dicabut, Jibril dipanggil lagi. Tinggal berapa? Tinggal 3. Siapa? Israfil, Israil, Mikail sama saya. Sabut lagi itu yang bagi rezeki, Mikail cabut. Nah, dicabut dipanggil lagi. Tinggal berapa? Tinggal 2. Siapa? Israfil sama saya. Israfil cabut. Israfil pun dicabut. Tapi dicabut dipanggil. Tinggal siapa? Tinggal saya ya Allah. Cabut nyawamu sendiri. Nah ini riwayatnya mengatakan ada 2
Ada yang mengatakan Allah sendiri yang cabut nyawanya, ada yang mengatakan dia sendiri yang cabut nyawanya sendiri. Maka dikatakan oleh para ulama, kenapa, apa hikmahnya Israel itu dicabut nyawa terakhir? Karena memang tugasnya pencabut nyawa. Kalau seumpama ada sebagian makhluk siapapun, hatta Jibril pun masih hidup, tatkala Israel nyambut nyawanya itu hancur itu. Jibril itu saking keras teriakan kesakitan Israel yang mencabut nyawanya sendiri, makanya dimusnahkan semua dulu, dihabisi dulu semua. Nah, tinggal dia sendiri yang cabut nyawanya. Maka Allah perintahkan, entah dia cabut sendiri atau Allah yang cabut, intinya mati sudah begitu. Maka dia cabut nyawanya sendiri, sampai begitu kelelahan, kesakitan dia cabut nyawanya sendiri itu. Maka dikatakan, kenapa kamu begitu? Ya Allah, aku ini mencabut nyawaku dengan cara yang sangat-sangat lembut, sebagaimana aku mencabut dulu para nabi dan para kekasih. Udah lembut, tapi kurasakan kok begitu sakitnya ini. Sambil teriak-teriak kontang-panting ke sana, Israel ini yang nyabut nyawanya tuh. Kalau kau tahu, katanya Israel, begini sakitnya namanya orang dicabut nyawanya, nggak bakalan aku mau cabut nyawa makhluk kau ya. Dicabutnya, cabut yang keluar juga. Nah, di sanalah Allah katakan, limanil mulkul yaum. Sekarang siapa yang punya kerajaan? Tidak ada orang sudah, itu malaikat semua sudah nggak ada. Maka yang jawab sendiri Allah lillahil wahidil qahhar. Itu kisahnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mungkin minggu depan minggu yang akan datang kita akan bahas mengenai perinciannya para malaikat-malaikat dan tugas-tugasnya. Dan juga yang perlu kita perhatikan bahwa jangan pernah kita katakan para malaikat